Halo, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa arti tentang dalam landasan pengembangan kurikulum. Nah, dalam hal tersebut, dalam peta konsep tersebut, saya menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Landasan itu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran atau suatu prinsip yang mendasari dalam pengembangan kurikulum. Dan pengembangan itu sendiri, pengembangan perencanaan atau penyempurnaan agar lebih efektif mencapai sebuah tujuan. Kurikulum itu tujuan dan isi materi. Nah, dalam hal tersebut, landasan pengembangan kurikulum terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu filosofis, psikologis, sosiologis, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Filosofis itu sendiri adalah kajian masalah umum dan mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Nah, psikologis mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses manusia melalui prosedur ilmiah. Sosiologis itu sendiri yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini tentang pelajaran-pelajaran terhadap perkembangan kurikulum. Nah, dan di sini yang terakhir itu ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan. Nah, kita dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ini kita dapat mencerna ilmu-ilmu lain atau mengupdate ilmu-ilmu lain dari berbagai teknologi. Di zaman sekarang, ilmu teknologi bisa digunakan mencari ilmu. Dan seterusnya adalah landasan filosofis, yaitu filsafat, manfaat filsafat pendidikan, cabang filsafat. Dan filsafat sendiri adalah kebenaran berdasarkan teori atau pemikiran mendalam. Nah, dan manfaat filsafat pendidikan itu sendiri memberikan kajian sistematis terkait pendidikan dan pengembangan permasalahan pendidikan atau penerapan ilmu filsafat untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan. Cabang filsafat yaitu epistemologi dan metafisika. Seterusnya manfaat filsafat pendidikan. Manfaat filsafat pendidikan yaitu menentukan arah output lulusan, tujuan pendidikan filsafat, apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam mencapai tujuan, apa yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir menilai pencapaian dan memberi motivasi untuk meningkatkan pencapaian. Dalam meningkatkan pencapaian, kita memotivasi siswa untuk mencapai tujuan tersebut agar dia tidak putus asa untuk mencapai nilai yang lebih bagus dan baik. Seterusnya, output pendidikan. Output pendidikan di sini terbagi menjadi 5, yaitu self-preparation, securing the needs of life, rank of family, maintaining proper social and place relationship, enjoying lost time. Yang pertama itu self-preparation, yaitu individu bisa menjadi kelangsungan hidupnya sehat, hidup teratur, seimbang, dan bertuhan. Di sini individu bisa menjaga kelangsungan hidupnya itu seperti menjaga kesehatannya, hidup teratur, dan percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, securing the next gift of life, sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya, mandiri, cerdas, dan memiliki kemauan berkembang. Nah, di sini dia sanggup untuk memenuhi kehidupannya, mandiri, tidak bergantung kepada orang tua atau orang lain, tapi ada kemauan dalam dirinya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam hidupnya. Yang ketiga, rank of family, mampu menjadi orang tua atau ayah ibu, bertanggung jawab pada kesejahteraan keluarganya. Itu dia dalam keluarganya dia mampu mensejahterakan keluarganya. Contohnya dalam hal kecil, yaitu ada masalah kecil dalam keluarga yang hal sepele, tetapi dia datang untuk mendamaikannya. Hal tersebut dia bisa bertanggung jawab pada kesejahteraan keluarganya sendiri. Yang keempat, maintaining proper social and
political relationship, yaitu makhluk sosial, saling berhubungan, membutuhkan dan membantu. Nah, walaupun kita mandiri seperti yang kedua tadi, scoring the next level of life, yang mandiri, cerdas dan memiliki kemauan berkembang dan memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, dalam hal tersebut juga kita sebagai makhluk sosial pasti saling berhubungan dan saling membutuhkan, tidak mungkin tidak membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tahu pasti kita butuh bantuan dari orang lain. Yang terakhir itu enjoying your time, memanfaatkan waktu seenggangnya, hal-hal positif, memilih kegiatan yang menyenangkan, menambah gairah motivasi. Nah, di sini contohnya itu waktunya lenggang, dia membaca buku atau membaca hal-hal yang membuat dirinya itu lebih bermakna lagi, menjadi lebih meningkat. Nah, seterusnya dasar-dasar pendidikan. Nah, dasar-dasar pendidikan ini Undang-Undang 1945 yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 mengembangkan kemampuan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan, mengembangkan potensi, menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada Pancasila, yang 5 sila Pancasila, penginternalisasian nilai-nilai dan dalam setiap segi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, terus dalam hal tersebut ada landasan psikologis. Psikologis itu terbagi menjadi 3: psikologis belajar, psikologis perkembangan, dan memperhatikan. Nah, psikologis belajar itu cara siswa belajar, karakteristik pembelajar. Contohnya gimana cara siswa itu mendapatkan suatu ilmu, caranya sendiri, gimana dia untuk menambah daya pikir untuk mendapatkan suatu ilmu dari dia pelajari. Psikologis perkembangan yaitu proses perkembangan atau kemampuan terhadap 4 tahap Piaget: perkembangan fisik, kognitif, sosialis, dan bahasa. Yang terakhir memperhatikan perubahan tingkah laku, bahan atau sesuai perkembangan, proses atau mode, strategi, media, evaluasi sesuai. Nah, seterusnya pada landasan yang terakhir itu landasan teknologis. Ilmu terbagi menjadi 3: landasan pengetahuan, teknologi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan itu seperangkat pengetahuan yang disusun sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Nah, yang kedua itu teknologi, aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan. Yang terakhir ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan terus berkembang, risetnya dan implementasinya sangat membutuhkan teknologi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teknologi itu sangat penting untuk mencari reference ilmu lain dari luar untuk menambah bahan pembelajaran untuk kita, untuk siswa. Nah, dalam hal tersebut intinya bagaimana ilmu filsafat memberikan sumbangsi pemikiran untuk kemajuan kualitas isi proses kegiatan pendidikan agar tercapai lulusan dengan output yang baik dalam pengetahuan. Sekian dari presentasi saya tentang landasan pengembangan kurikulum. Terima kasih.